lisani yafqahu qawli. Ikutin ayat dulu ya, bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Syukur kepada Allah, alhamdulillah malam hari ini kita semua masuk kepada bulan suci Ramadan yang pertama. Alhamdulillah dikasih sehat panjang umur oleh Allah sehingga bisa sama-sama melaksanakan ibadah puasa sampai detik saat ini di tahun ini. Semoga jamaah yang hadir ataupun yang tidak semua berada dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lewat zikir manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, agar senantiasa taufik dan hidayahnya selalu mengiringi kehidupan kita semuanya sehingga kita bisa melewati puasa pada bulan suci Ramadan ini sampai nanti menjelang Idul Fitri semua diberikan kebahagiaan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu Bapak. Beliau pun punya rencana nanti barangkali jamaah mau hadir tanggal berapa ya? Tanggal 23 Mei. Sabtu malam minggu berarti di 3 minggu Ramadan ini ya. Itu nanti beliau mengajak teman-teman dari anak-anak Vespa, komunitas Vespa, betul ya? Teman-temannya beliau ngadain buka bersama sampai sahur bersama. Dari tepatnya pada malam minggu itu ramai, itu banyak, kurang lebih 200 motor ya, kurang lebih segitu, 200 sampai 500 motor. Rekan-rekan beliau akan kumpul, akan datang ke tempat ini untuk mengadakan sahur on the road gitu ya, anak komunitas Vespa Indonesia, betul ya? Barangkali dari mana-mana nanti agak berisik ya. Maka dari itu semoga oleh Allah tempat ini jadi tempat yang barokah. Terima kasih atas dukungan semua seluruh jamaah dan doa dari seluruh jamaah. Mudah-mudahan ke depan Allah memberikan jalan kemudahan untuk ayah dan juga jamaah semuanya, dan juga tempat ini semoga dijadikan tempat yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang berkunjung, yang datang, yang membantu ataupun hanya sekedar untuk zikir di tempat ini, semoga semuanya dimustajabkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari sore acaranya, bukan cuma sahur dan buka, tapi ada juga santunan. Ada santunan yatim dan jompo ya, dan juga ada door prize. Door prize itu motor. Ya kali aja mandor amat dapat motor, ya hadir aja. Nanti ada door prize motor. Jadi mereka bikin acara di sini, ayah sebagai tuan rumah, Atamimi ini sebagai tuan rumah. Hebat ini Pak, anak Vespa, tahu Vespa ya? Tapi sudah membangun 25 musola, masjid dan musola. Dari komunitas mereka ini Vespa ini mereka punya kekompakan, punya solidaritas. Mereka bikin kemarin kan kesini 2 malam ya. Malam kemarin juga kesini lagi malam Sabtu untuk memastikan acara. Alhamdulillah katanya saya sudah sama tim sudah bikin 25 musola dan masjid. Padahal nggak semua orang kaya ya, tahu sendiri orang Vespa. Badan tatoan, ada macam-macam ya. Itu Vespanya ada yang diseret-seret, ada segala panci, segala macam itu kan ya. Pernah lihat nggak di jalan? Itu kan ada Vespa, ada WC segala macam ditaruhin di situ itu. Tapi ternyata hikmahnya apa? Kita nggak boleh melihat penampilan orang lain. Di sisi lain mungkin menurut mata ini orang-orang rusak ini mungkin ya gitu ya. Mungkin ini orang-orang yang nggak benar gitu, tapi ternyata komunitas mereka, kebersamaan mereka, kekompakan mereka mampu membangun 20 musola dan masjid. Luar biasa itu. Nah, kalau kata Pak Bowo, klub-klub besar yang elit-elit belum tentu bisa itu. Kan ada komunitas-komunitas yang mobil mewah, motor mewah, belum tentu bisa membuat seperti itu. Ya, jadi hikmahnya apa jamaah? Hikmahnya apa? Yang sering ayah sampaikan, janganlah memandang sebelah mata kepada orang lain. Janganlah kalian selalu memandang hina ketika yang kalian lihat itu mungkin tidak sesuai dengan pandangan matamu. Karena bisa jadi pandangan lahiriah kita ini salah. Betul apa betul? Ayah kelihatannya seperti ini, belum tentu lebih mulia daripada jamaah. Karena boleh jadi ayah dan jamaah, para kiai dan jamaah, kalau bicara kemuliaan, boleh jadi Anda lebih mulia daripada saya. Mana buktinya? Malam hari ini hujan ini kan dari siang, bener apa enggak? Hujan dari siang, bahkan ayah sendiri nggak pede. Nggak pede apa? Masa iya ada yang datang? Satu, puasa baru pertama. Nah, namanya puasa pertama apa aja dimasukin? Puasa kagak? Puasa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah apa Den? Ya. Biasanya orang kalau habis makan kenyang begah, jangankan hujan. Bener gak? Cuaca kering aja bawaannya pengennya tidur, tapi engkau luar biasa, gerimis, hujan, tahu tempat ini gak ada atapnya, tempatnya seperti ini, tapi engkau tetap diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tempat ini. Maka ini luar biasa, betul apa enggak? Jangan lihat banyak dan sedikitnya, justru yang sedikit ini boleh jadi mewakili dari yang banyak. Betul, yang sedikit ini boleh jadi mewakili daripada yang banyak, karena tidak ada yang banyak tanpa ada yang sedikit. Betul, kelapa satu truk kadang-kadang santannya paling cuman berapa ember. Betul apa enggak? Nah, mudah-mudahan jamaah yang hadir malam hari ini mewakili doanya dari seluruh jamaah yang lain yang tidak dihadirkan oleh Allah pada malam hari ini ke tempat ini. Siapapun tanpa terkecuali, ya, semoga semuanya dijadikan orang-orang yang barokah, dijadikan orang-orang yang memiliki makom derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dipanggil oleh Allah kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Jadi yang disuruh puasa yang percaya, yang gak percaya, yang gak wajib puasa. Karena bukan ya ayyuhal muslimun, hei orang-orang muslim, tidak.
Kalimatnya, hei orang-orang yang beriman, yang percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada perintah Allah, yaitu puasa. Kan begitu. Ketika kita ingin buka, maka harus puasa. Ketika kita nggak puasa, ya nggak kenal buka. Kan begitu. Orang menjalankan puasa melatih kesabarannya, melatih hawa nafsunya, melatih kepasrahannya kepada Allah. Kalau bahasa di dalam hikam itu, Ibnu Athaillah menceritakan bagaimana kupu-kupu sebelum menjadi kupu-kupu. Awalnya kupu-kupu ini hanyalah seekor ulat. Ketika saya dan kamu menjadi ulat, nempel di tembok, diusir apa tidak? Diusir. Nempel di teras rumah, diusir apa tidak? Lalu bagaimana seekor lalat ulat ini agar mendapat kemuliaan? Maka seekor ulat ini harus mau tirakat. Betul nggak begitu? Nah, tirakat ini namanya puasa. Ya, apa katanya? Tirakat ini namanya puasa. Karena ketika belum saatnya untuk terbang, mau dipaksa kayak apa, tetap akan diusir dan dijauhi. Maka seekor ulat diberikan kuasa oleh Allah untuk tirakat, namanya kepompong. Bener nggak? Kepompong itu kan bundar gitu ya, keras, betul ya. Tirakat itu yang namanya ulat menjadi seekor kepompong. Dengan izin Allah, karena kesabaran tirakatnya, dia terima menjadi seekor kepompong ini yang namanya ulat. Perlahan Allah bukakan kemudahan bagi ulat tersebut, mulai menjelma menjadi kupu-kupu. Ketika sudah jadi kupu-kupu, apa yang dimakan oleh kupu-kupu? Saripati dari bunga-bunga yang segar, betul nggak? Saripati yang disedot oleh kupu-kupu ini, apa maknanya? Orang yang sudah tirakat, memasrahkan hidup kepada Allah, tidak ada yang dilihat, tidak ada yang dimakan selain semua makanan dan pandangannya dia selalu melihat dan merasakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saripati namanya. Ketika seekor ulat ini, seekor kepompong ini sudah berubah menjadi kupu-kupu, nempel di rumah Mang Adi, apa kata Mang Adi? Alhamdulillah, rezeki datang, ada tamu. Padahal orang kelihatan tuh rezekinya apa, betul nggak? Kenapa? Karena kupu-kupu sudah sampai kepada kemuliaannya. Apa maknanya? Ketika engkau ingin menjadi orang yang mulia, maka hisablah saripati setiap saat. Apa itu? La ilaha illallah. Perbanyaklah engkau bertasbih, perbanyaklah engkau bertakbir, perbanyaklah engkau berzikir kepada Allah. Semakin kau mengingat Allah, mengucapkan Allah, memandang Allah dan merasakan Allah, maka kemuliaan dan derajat akan diperoleh oleh setiap manusia yang mau menjalankan itu. Amin. Allahumma. Itu syaratnya. Syaratnya adalah apa, Bu? Zikrullah. Karena yang dimakan oleh kupu-kupu hanya bunga, hanya saripati, maka kemana-mana akan membawa wangi. Begitulah manusia yang selalu merasakan Allah di dalam dirinya, yang selalu tidak meninggalkan Allah di mana saja berada. Berbaringnya Allah, tidurnya Allah, berdirinya Allah, melangkahnya Allah, duduknya Allah, susahnya Allah, senangnya Allah, disanjungnya Allah,
dimuliakan ya Allah, dihinakan ya Allah, ruginya juga Allah, maka kemana-mana orang ini akan selalu berada dalam kemuliaan. Lihat contohnya para wali-walinya Allah. Ketika walinya Allah, atau jangan dia wali dulu lah, kalau wali mungkin saya dan kita nggak kenal, ulamanya Allah, mereka orang yang soleh, orang yang alim. Tiba-tiba orang soleh, orang alim ini main ke satu buah kampung, kira-kira disambut nggak sama masyarakat? Disambut nggak sama masyarakat? Yang punya ayam, ayam dipotong, betul apa tidak? Yang punya kambing, kambingnya dipotong. Yang punya perawan dikasihin. Aha. Ini orang kalau sudah dapat kemuliaan di mana-mana. Contoh, nggak usah jauh-jauh, guru kita, orang tua kita, betul apa tidak? Beliau orang, jangan bicara nabi dulu, nggak usah bicara orang yang nggak kita kenal, Syekh Abdul Qadir Jailani, terlalu jauh. Kita bicara kiai-kiai, ulama-ulama yang saat ini kita lihat. Ada guru kita, ada Habib Lutfi Pekalongan, betul nggak? Ketika beliau singgah dimanapun, umat senang apa tidak? Berbondong-bondong meraih tangannya apa tidak? Ketika rumah itu didudukin, didatengin, kesel apa senang? Kalau ayah yang datang, kesel apa senang? Si Deden yang datang. Nah, ketika rumahnya itu didatengin oleh mereka, beda bawaannya. Ya Allah, alhamdulillah, rumah saya pernah didatengin oleh beliau, betul apa enggak? Alhamdulillah ya Allah, padahal cuma numpang doang. Kebetulan beliau lewat Mules gitu loh, datang ke rumah kita, assalamualaikum, ya Allah, Abah misalnya ada di sini. Ada apa, Bah? Ini saya numpang kebelet, kebetulan lewat sini, nggak ada kamar mandi di sini, nggak ada kamar mandi umum, saya numpang rumah sampean. Itu cerita luar biasa, seumur hidup kalian itu kan senang hatinya, betul nggak? Nah, ini tanda orang sudah dapat kemuliaan, kemana-mana padahal direpotin, betul apa enggak? Direpotin, yang nggak ada diada-adakan, padahal itu pakai modal, padahal itu pakai biaya. Tapi karena yang datang ini adalah orang yang sudah dimuliakan oleh Allah, kamu tidak merasa terepoti, justru ada kebanggaan ketika didatangkan orang yang dimuliakan oleh Allah tersebut. Bener nggak? Bener nggak? Kenapa? Sekali lagi, karena beliau itu di dalam setiap napasnya selalu ada Allah, Allah dan Allah. Bukan begitu, diamlah hatinya, tidak ada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kuli, bisnis ya bisnis, dagang ya dagang. Ini kan dunia, betul apa enggak? Ini kan dunia, tetap harus jalan, tetap harus bergerak, namanya juga dunia. Tapi hatinya tidak bergerak daripada selain Allah Subhanahu. Hatinya hanya bergerak kepada jasad, ya bergerak kemana saja ya silahkan, monggo ya. Hati, jasadnya bebas, mau kemana saja. Jangan menafsirkan orang pasrah, salah. Mentang-mentang kata kiai harus pasrah, ya udahlah pasrah aja kita mah. Lebaran besok mau beli baju ya syukur, nggak kebeli ya udah kita diem di kamar. Jangan menafsirkan yang salah. Pasrah di sini aktif, jasadnya tetap berusaha, tetap kerja, tetap dagang, tetap berpikir jasadnya, tapi rasanya memasrahkan kepada Allah. Hasilnya seperti apa, dapatnya bagaimana, berapa, itu semua urusan Allah. Jasadnya tetap berjalan, tapi rasa hatinya, rasanya bergantung, nyantol kepada Allah. Itu tawakal yang hakiki sesungguhnya. Jangan salah menafsirkan ucapan ya, atau keterangan. Kata menurut keterangan, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal maka akan aku cukupi. Ya kalau pangkatnya wali, ya kalau wali makomnya kan tajrid jamaah. Kalau wali kertek hatinya Allah tahu, butuh timun suri nih, padahal belum ngomong timun surinya datang. Ini makom tajrid namanya. Kayaknya mobil ini udah jelek ini,
pengennya mobil ini. Keretek hatinya kalau wali, ya ada jaminan dari Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Siapa mereka walinya Allah? Mereka yang tidak ada takut dan khawatir. Kenapa? Karena amanu wattaqau. Mereka memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Karena keimanan dan ketakwaannya itulah lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah jamin kehidupan dunia dan akhiratnya. Ada jaminan, bos.